Apa itu si jin itu? Apa sih yang dimaksud dengan syaitan? Ya, syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang pertama sekali tentang jin ya. Apa itu si jin itu? Jin itu apa sih sebenarnya? Nah, sama-sama kita ketahui mungkin kata jin itu memang berasal dari bahasa Arab, ya, yang diambil atau yang dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Arab sendiri, jin itu mempunyai arti yang tersembunyi, yang tertutup atau yang terhalang. Nah, secara bahasa itu yang dimaksud dengan jin. Ya. Kalau kita tulis dalam bahasa Arab itu jin terdiri dari 3 unsur kata, 3 unsur huruf maksud saya, yaitu huruf jim, nun dan nun, jin. Ya, secara bahasa artinya yang tersembunyi, yang terhalang ataupun yang tertutup. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri itu banyak sekali kosakata yang memang berasal dari lafaz jin tersebut yang kita ya, mungkin sudah tak asing lagi gitu. Dengan ada istilahnya bayi di dalam kandungan. Nah, ini. Bayi di dalam kandungan itu kita selalu menyebutnya dengan bahasa janin. Ya, jadi janin sendiri sebenarnya asal akar katanya itu dari asal kata jin tadi. Ya, jadi janin itu sebenarnya apa namanya, bayi yang dalam kandungan itu kenapa disebut janin? Karena memang bayi di dalam kandungan itu terhalang dia atau tersembunyi dan tertutup gitu. Makanya bayi dalam kandungan disebut janin. Atau orang Arab juga uh, suka menyebut orang yang hilang akal, orang gila lah bahasa kita itu dengan sebutan majnun. Ya, majnun itu orang gila lah bahasa kita itu. Nah, kenapa orang gila itu disebut majnun dalam bahasa Arab? Karena memang orang gila itu tertutup, ya, akalnya tertutup, alam sadarnya itu, sehingga disebutnya sebagai majnun, orang gila gitu. Jadi asal akar katanya itu hampir sama dengan jin yang artinya tertutup. Iya. Ya, namun secara istilah yang dimaksud dengan jin itu adalah makhluk gaib yang Allah ciptakan dari api yang sangat panas. Ya, jadi jelas ya, kalau jin itu Allah ciptakan dari api yang sangat panas. Ini semua Allah gambarkan, Allah firmankan di dalam surah Ar-Rahman ayat 15 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa khalaqal janna mimma rijim minnar, dan dialah yang telah menciptakan jin mimma rijim minnar, dari nyala api. Secara tegas Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kabar kepada kita bahwa Allah menciptakan jin dari nyala api yang sangat panas. Itu satu masalah tentang jin. Lantas apa sih yang dimaksud dengan syaitan? Ya, syaitan itu bahasa Arab. Kalau bahasa kita ini orang Indonesia, orang-orang Melayu itu nyebutnya setan. Setan biasa. Kalau orang Arab nyebutnya syaitan. Jadi begini, syaitan itu yang dalam bahasa Arab berasal dari akar kata syaitana. Syaitana itu artinya menjauh atau yang amat jauh, itu syaitana. Ya, jadi syaitan itu makhluk yang jauh itu. Jadi, kalau secara istilah itu bisa kita simpulkan sifat kedurhakaan yang membuat si pelaku itu jauh dari rahmat Allah atau menjauh dari rahmat Allah. Jadi sebenarnya hakikatnya syaitan itu adalah sifat kedurhakaan bagi makhluk jin ataupun manusia.
siapa saja yang dari dua makhluk ini memiliki sifat kedurhakaan, sifat pembangkangan terhadap hukum-hukum Allah, terhadap syariat Allah, atau terhadap perintah-perintah Allah, sudah masuk ke dalam kategori setan atau syaitan. Makanya dua makhluk ini, antara manusia dan jin itu, memiliki potensi yang sama, bisa menjadikan dirinya setan. Ya, sebagaimana banyak Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Ada ayat yang terkenal itu, yang bunyinya begini, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alna likullin nabi aduwan syayatinal insi wal jin. Jadi jelas di dalam surah Al-An'am ayat 112 itu Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kami telah jadikan bagi setiap para nabi itu adalah musuh syayatinal insi wal jin, syaitan-syaitan dari bangsa manusia dan juga jin. Jadi syayatin itu adalah bentuk jamak ya. Bentuk tunggalnya itu syaitan, kalau banyak disebutnya syayatin. Jadi syayatinal insi wal jin. Jadi memang begitulah, para nabi itu pasti memiliki musuh dari bangsa manusia dan juga bangsa jin. Apalagi kalau kita baca sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu jelas sekali bahwa musuh Rasul itu syayatin al-ins, setan dari jenis manusia. Ya, kalau kita baca sejarah itu ada nama Abu Lahab, ada nama Abu Jahal, dan juga orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu yang betul-betul menjadikan Rasul itu sebagai musuh mereka. Mereka menghina, mengejek, merendahkan, bahkan ada upaya-upaya untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka disebut syayatin al-ins, setan-setan dari bangsa manusia. Juga syayatin al-jin, setan-setan dari bangsa jin. Ya, dalam sejarah itu iblis itu beberapa kali berubah wujud menjadi manusia untuk memberikan masukan-masukan kepada kafir Quraisy dalam mereka melancarkan dan menyakiti Rasulullah. Sejarah yang paling kuat itu ya ketika iblis menyarankan kepada sahabat, kepada masyarakat Mekah pada waktu itu untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abi. Iya sayang. Aman bangku. Hah? Iya, duduk sini aja dekat Abi ya. Iya, dengerin di sini. Gak dingin. Iya, dingin. Gak Tapi dingin nanti Abi. nggak dingin. Iya. Jadi nanti insya Allah untuk masalah iblis ini nanti akan ada serial tersendiri. Karena memang itu penting untuk kita ketahui sejarah iblis dengan Adam alaihissalatu wassalam, sepak terjangnya, bahkan kemunculan iblis di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga Allah cantumkan di surah An-Nas gitu kan, yuwaswisu fi sudurin nas, yang senantiasa membisik-bisikkan di dada manusia. Siapa yang suka membisikkan di dada manusia? Minal jinnati wan nas, dari kelompok jin dan manusia. Ya. Jadi setan yang suka membisik-bisikkan di dada manusia, di dada kita itu dari golongan jin dan golongan setan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan singkat tentang setan. Dan yang terakhir adalah iblis ya. Iblis itu berasal dari bahasa Arab yang akar katanya itu ablasa, artinya itu yang berputus asa dari rahmat, yang berputus asa atau yang terputus
terputus dari rahmat Allah. Jadi kalau secara istilah itu yang dimaksud dengan iblis, secara istilah adalah makhluk jin yang ingkar lagi sombong, yang terputus rahmat Allah padanya. Jadi iblis ini memang terkenal karakter makhluk yang sangat-sangat sombong. Kenapa disebut sombong? Karena memang ceritanya itu iblis enggan untuk menjalankan atau melaksanakan perintah Allah untuk sujud di hadapan Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Ketika Allah tanya, kenapa engkau tak mau sujud kepada Adam? Qala, di dalam Al-Quran itu dalam surah Shad ayat 76 itu, qala ana khairum min, kata iblis itu. Iblis berkata, ana khairum minhu, aku ini lebih baik darinya. Masya Allah. Ya. Itu salah satu alasan iblis kenapa nggak mau sujud kepada Adam. Ana khairum min. Atas kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau telah menciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam mintin, dari tanah liat. Jadi menurut persepsi iblis, api itu lebih tinggi derajatnya dari tanah. Hikmahnya adalah ketika perintah Allah kita pakai rasional, ya seperti itu. Ya, hampir sama kayak iblis. Ketika Allah perintahkan sesuatu kepada kita, lantas kita coba akal ini berbicara, merasionalkan, gitu. Yang muncul kebingungan, bahkan bisa seperti iblis adalah kesombongan. Ya, itu kan hanya anggapan iblis saja. Kalau api itu lebih tinggi, lebih mulia dibanding Adam yang Allah ciptakan dari api. Padahal belum tentu. Ya. Itulah yang menyebabkan iblis itu makhluk yang paling ingkar atau sombong. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keterkaitan antara tiga kata tadi, antara jin, setan, dan iblis itu memang mempunyai keterikatan yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat erat. Jadi jin itu adalah nama sekelompok makhluk. Sebagaimana Allah menciptakan manusia, maka Allah pun menciptakan jin. Jadi jenis manusia. Kalau jin itu memang makhluk tersendiri gitu. Nah, di antara makhluk jin itu ada yang bernama iblis. Ya, sebagaimana manusia, ada yang bernama Hakim, ada yang bernama Ghafur, dan lain sebagainya. Jadi iblis itu hanya salah satu nama dari golongan jin. Yang menurut beberapa riwayat ini juga masih saya coba selidiki. Nah, nanti mungkin saya akan memberikan penjelasan di bab tersendiri, di serial tersendiri tentang iblis, tentang siapa nama asli iblis, sepak terjang iblis, dan siapa sesungguhnya iblis itu, insya Allah di waktu yang akan datang. Dan iblis ini mempunyai sifat setan, sifat kedurhakaan, kesombongan. Makanya bapak moyangnya setan ya iblis. Jadi Al-Quran itu kalau ketika menyebutkan setan itu banyak diantaranya itu disandarkan kepada iblis. Ya, itu salah satu bentuk kedurhakaan yang luar biasa yang Allah gambarkan melalui firman-Nya. Yang itu semua tak lain dan tidak bukan adalah agar kita sebagai umat Islam, agar kita sebagai hamba Allah mencoba mengambil ibroh dari kejadian-kejadian tersebut. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa manfaat. Insya Allah ke depannya kita akan coba bahas tentang jin dan makhluk-makhluk gaib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.